Halo semuanya, apa kabar hari ini? Pernah tidak kalian terpikir di dunia yang sudah serba modern ini, ternyata kita masih hidup berdampingan dengan salah satu musuh tertua umat manusia yang bahkan ukurannya tidak kasat mata. Saya ingin mengajak kita semua sedikit merenung atau mungkin lebih tepatnya ngobrol tentang sesuatu yang sering kita sepelekan, tapi dampaknya luar biasa besar bagi kesehatan kita. Saya Siti Naila Kasyaraja, mahasiswa dari Universitas Bina Madi Gorontalo. Hari ini saya merasa ada satu hal yang penting yang harus kita diskusikan bersama, yaitu tentang sebuah bakteri kecil yang diam-diam menaruh beban besar bagi bangsa kita. Kalian tahu tidak, kalau sampai saat ini Indonesia itu masih memegang posisi yang cukup mengkhawatirkan di mata dunia. Berdasarkan data kesehatan terbaru, sebuah jurnal ilmiah berjudul Analisa Bakteri Tahan Asam atau BTA pada sputum suspek tuberkulosis paru di Rumah Sakit Khusus Paru Medan, karya Apriska Dewi Sipayung dan tim tahun 2024, Indonesia ternyata menempati posisi ketiga dunia dengan kasus tuberkulosis tertinggi setelah India dan Cina. Coba bayangkan, jumlah kasusnya meningkat drastis sampai menyentuh angka 5,7 ribu jiwa. Ini bukan angka yang kecil, dan di balik angka itu ada ratusan ribu orang yang berjuang melawan satu mikroorganisme yang namanya mungkin sudah sering kita dengar. CAPS, Mycobacterium tuberculosis. Tapi, apakah kita benar-benar tahu seberapa tangguh bakteri ini dalam tubuh manusia? Bakteri ini bukan sembarang bakteri. Di dunia laboratorium, kami mengenalnya dengan sebutan BTA atau bakteri tahan asam. Pernah penasaran tidak kenapa namanya seunik itu? Nah, jadi begini, si kuman ini punya semacam jaket pelindung yang terdiri dari lapisan lemak yang sangat tebal. Nah, berdasarkan penjelasan dalam jurnal tersebut, saat seorang analis kesehatan mencoba mewarnainya di laboratorium untuk didiagnosa, kuman ini tetap memegang erat warna merahnya, meskipun sudah dicuci dengan larutan asam alkohol. Dia itu tidak luntur, dia bertahan, dan itulah gambaran betapa kuatnya dia saat sudah menginfeksi jaringan paru-paru kita. Penularannya pun sangat licin, hanya lewat percikan dahak atau droplet yang melayang di udara saat seseorang batuk, yang kemudian bisa tanpa sengaja kita hirup saat kita berpapasan di tempat umum. Nah, kalau kita bicara soal diagnosa, mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana sih sebenarnya kita tahu kalau seseorang itu positif atau tidak? Nah, ternyata caranya sangat spesifik. Di fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Khusus Paru Medan, dilakukan pemeriksaan terhadap sampel dahak atau sputum. Dari penelitian yang dibahas dalam jurnal tersebut, ada sebuah prosedur berdisiplin yang luar biasa dalam pengambilan sampel ini, yang dikenal dengan metode SPS. Ini bukan singkatan sembarangan, tapi merupakan standar EMAS, yaitu sewaktu, pagi, dan sewaktu. S yang pertama diambil saat pasien pertama kali datang. Lalu yang paling penting adalah P, yaitu sampel pagi hari tepat setelah bangun tidur. Karena saat itulah konsentrasi di paru-paru sedang tinggi-tingginya. Dan S yang terakhir diambil saat sampel itu diserahkan ke laboratorium. Tapi ada satu fakta lapangan yang bikin saya terdiam dalam jurnal tersebut. Dari 90 sampel suspek yang diperiksa oleh peneliti di Rumah Sakit Khusus Paru Medan, ternyata ditemukan hasil bahwa 54 sampel atau 60% dinyatakan positif BTA. Yang dimana ini artinya lebih dari separuh orang yang datang memeriksakan diri memang membawa kuman tersebut. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi adalah tingkat keparahannya. Banyak sekali ditemukan hasil dengan skala positif 3 dalam kacamata medis, dan merujuk pada temuan di jurnal tersebut. Skala positif 3 itu berarti bakteri tersebut sudah sangat melimpah ruah. Cukup sekali lirik di bawah mikroskop, kita bisa menemukan lebih dari 10 bakteri dalam satu lapangan pandang. Bisa kalian bayangkan betapa menularnya kondisi tersebut jika pasien tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat. Kita juga harus jujur pada diri sendiri tentang faktor resiko yang ada di sekitar kita. Kenapa kuman ini seolah-olah menemukan rumah yang nyaman di paru-paru banyak orang? Salah satu jawabannya ternyata berkaitan erat dengan gaya hidup.
khususnya merokok. Di dalam jurnal tersebut ditekankan bahwa asap rokok itu merusak sistem pertahanan alami atau rambut-rambut halus di paru-paru kita. Saat sistem pertahanan alami kita rusak, si kuman BTA ini seolah-olah mendapatkan karpet merah untuk masuk, menetap, dan merusak jaringan paru-paru kita tanpa hambatan. Inilah mengapa penderita yang memiliki riwayat merokok seringkali memiliki kondisi yang lebih berat. Nah, sebenarnya membicarakan hal ini bukan hanya untuk menakuti, tapi untuk membangun kesadaran kolektif kita. Sebagian besar orang yang terkena penyakit ini justru berada di usia produktif, yaitu antara 15 hingga 50 tahun. Nah, di mana usia ini adalah usia-usia yang seharusnya sedang semangat membangun masa depan. Jadi, masalah bakteri ini bukan hanya soal kesehatan fisik, tapi soal bagaimana kita menjaga kualitas hidup bangsa kita ke depannya. Kematian akibat bakteri ini adalah salah satu sesuatu yang bisa kita cegah asalkan kita memiliki kepedulian untuk deteksi dini. Sebagai penutup, saya ingin menitipkan satu pesan sederhana. Jika ada di antara kalian atau orang terdekat yang mengalami batuk tak kunjung sembuh lebih dari 2 minggu, jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan dahak. Bakteri ini mungkin tahan terhadap asam, tapi dia tidak tahan terhadap pengobatan yang konsisten. Saya Siti Naila Kasyaraja mengajak semua untuk lebih menghargai setiap tarikan napas kita. Mari kita jaga paru-paru kita tetap bersih, lindungi orang-orang tersayang, dan mari kita wujudkan lingkungan yang lebih sehat, bebas dari ancaman kuman ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.